Ya, selamat siang menjelang sore ya, buat teman-temanku semua. Dan pada siang hari ini izinkan saya membahas terkait ya case-case yang ada di lapangan atau pada saat proses evaluasi. Terkhusus ini yang saya ingin bahas adalah pengalaman pekerjaan personil. Nah, pembahasan ini tentu tidak saya hanya saya bahas terkait dengan tugas Pokja ya di dalam melakukan proses pemilihan. Di sini juga saya kaitkan juga dengan penyedia atau peserta yang tentunya mengikuti proses pemilihan. Ya, kita tahu bersama bahwasannya di dalam pekerjaan konstruksi yang diatur Perlem 12 tahun 2021 saat ini ada ketentuan baru bahwasannya untuk usaha kecil ya sampai dengan 15M itu diberikan atau dimungkinkan ya mempersyaratkan paling banyak 2 pengalaman untuk pengalaman personil. Dan ini juga tidak terlepas kepada pengalaman-pengalamannya lain yang misalkan paling banyak 4 atau 5 atau sampai 10 ya untuk pekerjaan-pekerjaan kompleks misalkan. Nah, berkaitan dengan ini, kenapa saya ingin membahas? Karena memang banyak sekali ya alasan gugur di dalam pekerjaan konstruksi ya proses pemilihannya. Masih saya melihat bahwasanya ada yang digugurkan karena tidak ada namanya di kontrak atau tidak bisa disampaikan referensi pada saat klarifikasi. Nah, ini mungkin yang ingin saya bahas ya, bagaimana sih sebenarnya proses dari tahapan untuk klarifikasi pengalaman personil apabila dipersyaratkan. Dan dan saya juga akan membahas terkait ya bagaimana sih sebenarnya penyedia dalam proses memenuhi usulan penawaran ya yang di dalamnya ada juga penawaran terkait pengalaman personilnya. Nah, teman-teman Pokja dan penyedia dalam hal ya dipersyaratkan misalkan pengalaman ya, tentu di sini dalam IKP itu sangat dimungkinkan bahwasannya pengalaman yang akan dihitung bisa berdasarkan pengalaman pekerjaan yang dikeluarkan atau yang disampaikan melalui DRH ya atau riwayat hidup dan pengalaman pekerjaan dan atau bisa juga disampaikan dengan referensi. Nah, permasalahan yang terjadi adalah pada saat proses evaluasi dan klarifikasinya. Banyak saya melihat bahwasannya di dalam akun SPSE dan atau ya ini pemberitahuan dari penyedia ke saya, dia digugurkan karena alasan tidak ada namanya di kontrak. Nah, ya selanjutnya gugurnya bahwasannya kontrak yang menggugurkan penawaran dari pengalaman peserta. Padahal kita tahu bahwasannya kontrak ini bukan bagian dari persyaratan. Kenapa harus gugurnya berdasarkan kontrak? Ini artinya apa? Tentu berpotensi post bidding ya, merubah tata cara evaluasinya. Ya, kontrak bisa saja menjadi bagian bukti pendukung untuk diklarifikasi. Bukan serta-merta tidak ada namanya di kontrak langsung digugurkan. Kenapa saya mintakan demikian? Ingat, di dalam pekerjaan konstruksi, pengalaman yang dihitung bukan pengalaman manajerial, yang artinya tidak semua personil yang akan diusulkan ke dalam penawaran, pengalamannya itu bersifat manajerial. Ya, karena dalam pekerjaan konstruksi di IKP-nya jelas disebutkan pengalaman yang dihitung adalah pengalaman berkaitan dengan fisik konstruksi. Ya. Jadi bisa saja personil yang diusulkan sekarang pengalamannya bukan pengalaman berkaitan dengan manajerial, misalkan sebagai pelaksana ya dia mengendalikan ya mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau melakukan koordinasi terhadap tenaga kerja. Tetapi bisa saja pada saat pengalamannya hanya sebatas mandor ya atau sebatas tukang yang tidak mungkin ada dalam kontrak. Di dalam lampiran ASKK yang tercantum personil di sana hanyalah personil manajerial, manajer proyek, manajer pelaksana, teknis, ataupun manajer keuangan dan ahli K3. Nah, itu saja. Jadi ketika misalnya kita memaksa ada namanya di kontrak, itu namanya kita sudah melanggar dari tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Lalu muncul permasalahan lagi. Bagaimana misalkan dalam kontrak tidak ada? Ya, kita bisa lihat peserta kan sudah menyampaikan pengalaman pekerjaan yang di dalamnya juga ada pengguna jasanya ya, siapa yang sebagai pengguna jasa pada paket pengalaman yang diusulkan ya, misalkan PPK PUPR misalkan. Jadi tugas Pokja hanya apa? Hanya melakukan klarifikasi. Kalau ini dibutuhkan misalkan silakan hubungi PPK-nya. Lalu bagaimana misalkan PPK-nya tidak ada?
Pertanyaan saya, apakah dengan ketiadaan PPK pada saat itu Pokja pemilihan langsung mengatakan pengalamannya tidak benar? Tentu tidak bisa. Lalu pertanyaannya, bagaimana misalkan kita minta referensi? Kenapa referensi ini juga nggak bisa disampaikan? Ingat ya, pekerjaan konstruksi bukan pekerjaan jasa konsultan yang tentunya dari awal sudah dipersiapkan. Berbedanya di dalam pekerjaan konstruksi ini ya, sudah diberikan apa namanya, pemerintah ini sudah pasti memikirkan bahwasannya kalau kita bicara pekerjaan konstruksi ini tendernya tentu tidak, batas akhir penyampaian penawarannya itu bukan bicara tentang sebulan, 2 bulan, ya kan? Ada juga yang menyampaikan 3 hari itu, ya, dari penjelasan sampai batasnya penyampaian penawaran 3 hari, ya. Jadi nggak mungkin lah peserta itu bisa menyampaikan referensi, belum lagi mencari PPK yang kemarin sebagai pemilik anggaran atau sebagai pemilik pekerjaan. Sehingga pemerintah pun memberikan kebijakan relaksasi bahwasanya di dalam tender tidak perlu wajib dilakukan penyampaian terkait referensi, maka diberikan DRH dapat disampaikan sebagai pengalaman yang dapat dihitung, ya. Jadi tidak ada alasan ya pokja pemilihan menggugurkan karena kontrak tidak ada, yang kedua tidak bisa disampaikan referensi. Nah, lalu kasusnya bagaimana misalkan begini? Ketika misalkan PPK tidak ada, apakah Pokja langsung menggugurkan? Kontrak pun tidak bisa disampaikan? Tentu tidak. Ingat, coba baca dalam IKP, jelas sekali disampaikan dalam hal ya Pokja pemilihan meragukan atau ragu untuk kurang jelas, dapat melakukan klarifikasi kepada siapa? Kepada peserta atau pihak lain yang berwenang. Jadi pihak lainnya berwenang ini tentu tadi PPK ya. Sehingga ketika misalkan PPK ini tidak bisa terklarifikasi, jalan satu-satunya yang terakhir adalah peserta. Nah, mungkin juga pertanyaannya muncul lagi, kalau diklarifikasi kepada peserta, tentu jawabannya iya Pak. Nah ini ya, tapi karena ini diatur, maka kita nggak boleh mengabaikan tahapan ini. Jadi kuncinya begini, kita mengundang peserta, tentu peserta mengikat kepada fakta integritas dan juga ada larangan di dalam pengadaan barang jasa. Salah satunya adalah menyampaikan dokumen yang tidak benar, sehingga pada saat terakhir kontrak tidak bisa disampaikan, referensi tidak bisa disampaikan, klarifikasi PPK juga tidak bisa dilaksanakan, maka terakhir kepada peserta. Di dalam berita acara Pokja disampaikan bahwasannya ya apabila terjadi di kemudian hari pada saat dimenangkan dan berkontrak dan ternyata ada pengaduan, maka peserta atau direktur atau perusahaan ini ya akan kena sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Dan ini juga saya sampaikan pada PPK ya. Ketika misalkan PPK pada saat berita acara hasil pemilihan sudah disampaikan oleh Pokja, jangan selalu menyalahkan Pokja. Lihat berita acara hasil pemilihannya. Apakah Pokja pemilihan sudah melakukan klarifikasi ke lapangan? Ya, jadi ke lapangan sini bisa ke kantornya PPK atau mungkin melakukan klarifikasi kepada personil, juga bisa menelpon mungkin misalkan ya. Tapi pada saat itu personilnya memang tidak bisa dihubungi misalkan ya, mungkin karena sakit atau apa, jadi kita nggak bisa langsung gugurkan. Atau pada saat di berita acara hasil pemilihan sudah diminta referensi, PPK juga bisa diklarifikasi. Nah, selanjutnya dilakukan kepada direkturnya. Nah, ini tahapan-tahapan Pokja yang selalu pasti dilaksanakan. Jadi jangan sampai ketika misalkan BAP diterima, lalu PPK mendapatkan pengaduan dari masyarakat ataupun dari siapa, ataupun dari pemenang cadangan yang ingin agar tender ini batal, jangan langsung menolak penetapan pemenang Pokja. Pokja sudah melakukan kewenangan-kewenangan dan langkah-langkah yang dilaksanakan pada saat proses pemilihan. Yang dilakukan Pokja, yang dilakukan PPK maksud saya, ya tidak perlu menolak penetapan pemenang Pokja berdasarkan BHP yang sudah dilakukan oleh Pokja. Yang selanjutnya PPK tidak menerbitkan SPBJ, langsung mengusulkan blacklist kepada PA dan melakukan ya tahapan penunjukan cadangan 1, cadangan 2 kalau itu ada. Itu yang benar. Jangan kita selalu mengatakan Pokja nggak bisa kerja. Pokja itu pasti bekerja ya. Nah, ini berkaitan dengan sisi Pokja. Lalu bagaimana sisi penyedia? Ya, saya Pokja, saya nggak menjelek-jelekan Pokja. Dan saya juga ingin teman-teman saya juga bekerja dengan apa yang diatur dalam ketentuan. Karena saya nggak suka kontrak menjadi gugur. Padahal di dalam persyaratan personil manajerial tidak ada pengalaman manajerial. Ingat ya, hanya dibutuhkan fisik konstruksi. Selama dia jadi mandor sebagai tukang, silahkan masuk ke dalam fisik konstruksi. Jadi tidak akan ada tukang dan mandor itu dalam lampiran kontrak, apalagi kita bicara lampiran ASKK. Karena bukan bagian personil yang di adendum ya.
Nggak pernah saya melihat bahwa mandor di adendum, nggak pernah saya mendengar tukang itu di adendum, ya. Nah, ini permasalahannya. Lalu di sisi penyedia yang terhormat, tadi saya mengatakan bahwa aturan dari Permen PU sampai meniadakan pengalaman untuk usaha kecil itu apa? Itu artinya bahwasannya pemerintah tidak mau, ya, penyedia di sini di dalam menyampaikan dokumen itu adalah dokumen yang sengaja difiktifkan. Daripada fiktif, lebih baik tidak dipersyaratkan untuk keamanan Pokja dan penyedia itu. Namun di Perlem 12, kenapa diberikan pengalaman 2 tahun? Paling banyak karena sisi nilainya sudah besar, dari 2,5 M ke 15 M. Ini artinya apa? Pemerintah harus memitigasi, ya, PPK di sini dalam melaksanakan pekerjaan yang setidaknya memiliki pengalaman 2 tahun di usaha kecil sampai 15 M. Nah, penyedia, pada saat penyedia mau ikut tender, tolong dengan niat baik dulu, ya, bahwasanya baca dokumen. Oh, diminta 2 pengalaman personil, lalu diminta pengalaman dibuktikan dengan referensi atau pengalaman pekerjaan atau riwayat hidup dan pengalaman pekerjaan. Silakan dipilih mana yang paling baik. Ketika misalkan referensi tidak bisa disampaikan, walaupun itu benar pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam pengalaman pekerjaan daerah misalkan, maka ketika sudah menyampaikan pengalaman ke dalam penawaran, ya, tolong penyedia siap-siap mencari referensi, ya, atau membuktikan pengalaman pekerjaan yang disampaikan. Jangan sampai pengalaman pekerjaan hanya 2 tahun, ya, itu hanya ambil kutip bahasa dari yang penting memiliki paket pekerjaan konstruksi, padahal tidak ada pengalaman personil tersebut di paket tersebut, ya. Jadi pada intinya ketika misalkan, ya, terpaksa menggunakan pengalaman pekerjaan bukan referensi, pastikan referensi ini akan menjadi bagian yang diklarifikasi, ya. Bukan nanti Pokja akan menggugurkan berdasarkan klarifikasi ataupun kontrak, tetapi bantu Pokja di dalam melakukan proses pemilihan, sehingga apa yang bapak ibu penyedia sampaikan di sini pada saat klarifikasi benar-benar dapat disampaikan pada Pokja. Nah, itu saya sampaikan kepada penyedia, ya, dan Pokja. Jadi Pokja di sini harus sesuai dengan kriteria tata cara evaluasi, dan begitu juga penyedia harus memenuhi dan mentaati semua informasi dan ketentuan yang ada dalam dokumen. Salam pengadaan.